untuk menjadikan UB Forest itu sebagai lahan pendidikan pelatihan, dan sekaligus di dalamnya adalah penelitian, termasuk di dalamnya bagaimana solusi mengatasi persoalan relasi hutan dengan masyarakat. Ya, ini juga penting bagi teman-teman yang dari social humaniora untuk dapat menghadirkan satu solusi yang terbaik. Gini Pak, ini memang saya biarkan sampai bulan Oktober atau November. Jadi nanti kan di sini kayak luwak terus bajing kan nggak ada. Jadi biar yang merah itu sampai kira-kira sampai 80%. Itu penting supaya kita bisa tahu si kopi butuh apa dan kita ambil bagian mananya saja. Kalau ini pucuknya dipotong itu ya, perkembangan buahnya masih bagus. Kalau ini ambil contoh misalnya ini ya. Ini kan dipotong pucuk. Yang mana tadi? Ini ya. Iya. Kenapa saya potong? Kalau ini nggak saya potong, maka nutrisi yang diserap tadi akan tumbuh ke depan. Jadi si kopi nggak bernutrisi. Dia hanya tumbuh daun. Berarti ini aman ya? Aman ya ini? Aman Bu, nggak apa-apa, dia nggak akan nangis juga. Nah ini saya potong tadi, tunas yang ke atas. Ya ini saya buang. Nanti kita lihat apakah nanti ini akan tumbuh nambah tunas baru atau enggak. Ya kayak itu. Ya sama seperti ini. Tapi ini perlu dipangkas lagi Pak, supaya nggak tumbuh tunas-tunas lain. Nah kemudian ketika atas sudah dipotong, yang bagian bawah kita buang dulu Pak. Kita nyisakan 6 atau 7 sampai 8 lah dari bawah. Nah kalau ini sudah nggak bisa Pak, kita buang. Menghitung 8 itu 8 dari atas Pak. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kurang lebih 6, 7, 8 ya. Kalau ternyata kopinya bagus bisa 8, 9. Kalau enggak, tadi kan sudah ada calon-calon ya, ya udah buang aja gitu. Peneliti, teman-teman dosen, dan bersama-sama dengan mahasiswa yang kebetulan melaksanakan KKN di sekitar UB Forest, kita bersama mencoba menelaah komersil dan berupaya untuk menemukan hal yang terbaik untuk pengelolaan UB Forest khususnya terkait dengan kopi ini. Tadi ada beberapa hal yang sangat bagus yang dapat kita tindak lanjuti bersama-sama dengan petani kopi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kopi di UB Forest. Seperti hal ini sebelumnya tidak terpikirkan oleh salah satu petani kopi dalam rangka produktivitas. Nah, dengan dialog, dengan ngobrol-ngobrol seperti ini, kita mendapatkan sesuatu yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan, tidak pernah kita coba untuk dalami, tapi bisa memberikan dampak yang besar. Ini sebagai awal kita di dalam upaya untuk menyemarakkan aktivitas Forest, dan berikutnya kita akan, insya Allah akan kita lakukan lagi bersama-sama dengan teman-teman peneliti yang lainnya dan juga mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga banyak hal yang bisa kita eksplorasi di UB Forest, khususnya terkait dengan saat ini perkembangan. Kita jadikan UB Forest sebagai media pendidikan, pelatihan, dan juga di dalam penelitian. Insya Allah manfaat banyak kita dapatkan. Terima kasih untuk semuanya. Mantap UB Forest. Mantap Lintas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Satria dari Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi. Jadi practice tour kita hari ini bersama expert dan juga researcher dari Kyoto University untuk melihat potensi kopi di UB Forest yang luar biasa. Dan kita lihat bagaimana treatment kopi yang baik itu bisa meningkatkan value added. Nah, mudah-mudahan
ke depan dengan inovasi, dengan kolaborasi, maka kopi-kopi yang ada di UB Forest ini bisa punya nilai tambah yang lebih baik, bisa ke arah specialty, dan mudah-mudahan ini juga bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Jadi best practices yang ada, yang dibawa dari expert dan juga dari universitas lain, mudah-mudahan juga bisa membawa kebermanfaatan buat UB Forest di sini. Terima kasih. MUB, jadi di sini kita sudah mengunjungi UB Forest di Buntoro ya. Di sini kita sudah melihat banyak sekali, khususnya potensi budidaya kopi yang banyak dikelola oleh masyarakat. Dan harapannya sebenarnya kita bisa di sini juga mendatangkan ahli bahwa ada banyak potensi untuk kita gali bersama dan untuk kolaborasi bersama dalam bidang penelitian khususnya, mulai dari budidaya kopinya, bagaimana meningkatkan produktivitas kopi dan menghasilkan kopi yang berkualitas, kemudian sampai dengan produksinya, rantai pasoknya dari hulu ke hilir, processingnya, sangat banyak yang bisa kita kerjakan di sini. Dan harapannya di sini kita bisa mengundang lebih banyak peneliti dari UB dan meningkatkan kolaborasi juga dengan pihak luar dari internasional maupun internasional untuk dapat bersama-sama mengembangkan UB Forest dan UB Cafe. Okay, so thank you. I think this is very interesting. I'm very happy to be here to tour the forest, to see the coffee in particular. Coffee is one of my passions, but also an area of research. So I hope that we can look at collaboration. In my lab, we look at things like the environmental impacts of coffee production across the supply chain, and so we'd be interested to help look at that side of things. We don't have a coffee plantation, so it's excellent to be able to work with somebody who can gather real data. Yeah, that's it. Ya, menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk UB Forest, tapi juga UB secara keseluruhan. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer mendapat ilmu yang banyak sekali, juga mengenai ide-ide penelitian yang mungkin akan muncul ke depannya. Jadi semangat terus untuk UB Forest, mari kita sejahterakan alam kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah melibatkan saya untuk berkontribusi di dalam UB Forest. Saya melihat potensi di UB Forest cukup bagus dan cukup besar, terutama untuk pendidikan dan pengabdian masyarakat yang itu bisa terjun langsung ke lapangan. Dan kita bisa melihat potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita gali kembali. Entah dari kapasitas produksi, peningkatan, perbaikan, mutu, dan seterusnya, itu bisa sangat besar sekali potensinya. Ambil contoh kalau kita konsen ke Arabica dengan pengolahan cara carbonic maceration atau anaerobik, kita bisa tingkatkan cita rasa dan nilai jual produk UB. Terima kasih dan semoga bisa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.